Arya Manggada Seri 3. Sang Penerus. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 9. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada lembut ia berkata, Kundala. Aku tahu bahwa kau berada dalam kebingungan yang sangat. Terserah kepadamu, apakah kau akan mengatakannya atau tidak. Tetapi tentu ada yang mendorongmu untuk singgah di rumahku ini. Aku yakin bahwa itu adalah nuranimu yang untuk waktu yang panjang tentu telah kau timbuni dengan ketamakan, kedengkian dan kepura-puraan. Tetapi kenapa kau justru berusaha menutup telinga hatimu dan membiarkan kepura-puraan itu menguasai dan kemudian menimbuni nuranimu sehingga tenggelam jauh ke dasar jiwamu? Kundala termangu-mangu sejenak. Tetapi ia mengakui bahwa dorongan nuraninya lah yang telah membawanya singgah ke rumah Kiai Gumrah. Bahkan nuraninya itu pula telah mendorongnya untuk mengatakan kenapa ia telah singgah. Kiai Gumrah membiarkan Kundala itu termangu-mangu di muka pintu. Keringatnya semakin banyak mengalir membasahi pakaiannya, sementara hatinya telah diguncang-guncang oleh keraguan-raguan. Namun akhirnya ia berkata, Kiai. Aku baru saja menemui utusan Panembahan. Utusannya, bertanya Kiai Gumrah. Ya Kiai. Utusan Panembahan itu akan berbicara dengan Kiai Windukusuma tentang pusaka-pusaka itu, jawab Kundala. Kenapa utusan itu tidak langsung menemui Kiai Windukusuma, bertanya Kiai Gumrah. Nampaknya memang masih ada jarak antara Panembahan dan Kiai Windukusuma meskipun Kiai Windukusuma telah berada di bawah pengaruh Panembahan, jawab Kundala. Lalu apa tugasmu menemui utusan Panembahan? Kami akan membicarakan pertemuan antara Panembahan dan Kiai Windukusuma. Pertemuan langsung itu harus dilakukan tanpa gangguan apapun juga. Termasuk keselamatan Panembahan itu sendiri. Karena itu, maka penyelenggaraan pertemuan itu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, jawab Kundala. Kiai Gumrah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, apakah Panembahan dan Kiai Windukusuma belum pernah melakukan pertemuan itu? Sudah. Sudah beberapa kali. Tetapi di tempat yang jauh dan terpencil. Pertemuan kali ini akan dilakukan di tempat Kiai Windukusuma, jawab Kundala pula. Di mana tempat itu? Kundala tidak menjawab. Ia justru termangu-mangu kebingungan. Sekali-sekali dipandanginya Nyi Prawara yang duduk di amben yang lain di dapur itu. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Kepada Nyi Prawara ia berkata, Ger, aku minta tamuku ini juga disuguh minuman yang hangat. Nanti, hidangkan saja minuman yang lain ke ruang dalam. Suamimu tentu sudah haus. Nyi Prawara seakan-akan tersadar dari sebuah renungan yang dalam. Tergagap ia berkata, ya. Ayah. Nyi Prawara pun kemudian telah menyuguhkan minuman hangat kepada Kundala yang tegang. Kemudian ia pun telah membawa minuman ke ruang dalam. Ia menantuku, berkata Kiai Gumrah. Kundala mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, aku tidak mempunyai banyak waktu. Minumlah, Kiai Gumrah mempersilahkan. Kundala pun kemudian meneguk mangkuknya menghirup minuman hangat dengan gula kelapa. Sementara itu Kiai Gumrah berkata, jadi bagaimana dengan burung-burung elang itu? Apakah burung-burung elang itu dilepaskan oleh Panembahan atau oleh Kiai Windukusuma? Seorang pembantu Panembahan yang menjadi serati burung-burung elang itu berada bersama Kiai Windukusuma, jawab Kundala meskipun agak ragu. Tetapi kaulah yang mendapat tugas untuk menjadi penghubung sebelum pertemuan itu diselenggarakan, desis Kiai Gumrah. Kundala mengangguk kecil. Aku mengucapkan terima kasih atas keteranganmu, berkata Kiai Gumrah, tetapi apakah masih ada hal lain yang dapat aku ketahui? Kundala menjadi semakin tegang. Beberapa kali ia mengusap keningnya yang basah oleh keringat. Pertentangan di dalam dirinya semakin bergejolak. Sekali-sekali terdengar ia berdesah. Kiai Gumrah membiarkan Kundala dalam kegelisahannya. Bahkan ia pun kemudian mempersilahkan lagi, minumlah, selagi masih hangat. Kundala mengangkat mangkuknya. Ia pun menghirup lagi seteguk. Baru kemudian ia berkata, Panembahan nampaknya mengenali pusaka-pusaka yang tersimpan itu dengan baik, Kiai. Dari mana ia tahu, bertanya Kiai Gumrah. Seakan-akan di luar sadar Kundala pun menceritakan apa yang pernah didengarnya pembicaraan antara Kiai Windukusuma dengan Putut Sempada tentang pusaka-pusaka yang tersimpan di rumah Kiai Gumrah itu.
Kiai Gumrah pun menarik nafas dalam-dalam. Dengan kerut di kening Kiai Gumrah berkata hampir kepada diri sendiri, dari mana ia mengetahui bahwa di antara pusaka-pusaka itu terdapat Kiai Simarengu dan Kiai Simariwut. Entahlah. Kundala menyahut lirih. Namun tiba-tiba Kundala itu pun berkata, sudahlah Kiai. Aku sudah terlalu lama di sini. Aku harus segera kembali agar aku tidak dicurigai oleh Kiai Windukusuma. Apalagi sekarang dalam beberapa hal aku sudah mulai tersisih. Bukan karena aku dianggap tidak setia, tetapi aku dianggap tidak cukup memiliki kemampuan untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan besar. Namun mudah-mudahan pada suatu saat, aku masih diperlukan oleh Kiai Windukusuma. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih. Keteranganmu sangat penting artinya bagi kami. Hati-hatilah. Mungkin burung elang itu memantau perjalananmu. Memang mungkin, tetapi aku tidak melihat burung itu di langit. Minumlah dahulu. Aku akan melihat, apakah burung itu terbang atau tidak, berkata Kiai Gumrah yang kemudian keluar dari dapur dan menengadahkan wajahnya. Namun ia pun kemudian masuk lagi ke dapur sambil berkata, burung itu tidak ada. Baiklah Kiai, berkata Kundala, aku mohon diri. Berhati-hatilah. Kau berada di kandang serigala. Setiap saat serigala-serigala itu akan dapat menggigitmu, pesan Kiai Gumrah. Kundala tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera minta diri dan meninggalkan Kiai Gumrah yang termangu-mangu. Ketika kemudian Kiai Gumrah berada di ruang dalam bersama anak, menantu dan cucunya, maka ternyata Kiai Gumrah tidak merahasiakan kehadiran dan pesan-pesan Kundala. Dengan demikian maka Manggada dan Laksana mengambil kesimpulan bahwa Kiai Gumrah mengharap kedatangan anaknya benar-benar untuk membantunya melindungi pusaka-pusaka itu. Karena itu, maka kedua anak muda itu berkesimpulan bahwa Ki Prawara itu tentu juga seorang yang berilmu tinggi. Jika tidak demikian, maka kehadirannya tentu tidak akan berarti apa-apa. Justru malah membahayakan jiwa Ki Prawara itu sendiri. Apalagi istri dan anak gadisnya. Ternyata pesan Kundala itu telah ditanggapi dengan sungguh-sungguh oleh Kiai Gumrah dan Ki Prawara. Mereka memperhitungkan bahwa Panembahan itu akan turun sendiri untuk mengambil pusaka-pusaka itu. Lebih dari itu Panembahan itu berniat untuk mengorbankan seseorang. Ia memerlukan jantung seseorang yang masih segar. Bahkan mungkin jantung seseorang yang disyaratkan oleh Panembahan itu, berkata Kiai Gumrah. Nampaknya Panembahan itu masih hidup pada jalan yang gelap, pada zaman manusia masih terpisah dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nampaknya Panembahan itu masih belum menyadari kesesatannya, sehingga ia telah mengabdi kepada kegelapan, desis Ki Prawara, dengan demikian maka ia merupakan manusia yang sangat berbahaya pada zaman seperti ini. Ia sampai hati mengorbankan sesamanya dengan cara yang tidak pantas dan tidak berperikemanusiaan sama sekali untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Satu kekuatan yang berasal dari dunia kegelapan. Itulah yang kita hadapi sekarang Prawara. Desis Kiai Gumrah, ternyata kita berhadapan dengan kekuatan iblis dalam arti yang sebenarnya. Manggada pun kemudian sempat menceritakan dengan singkat, bagaimana seorang Panembahan yang juga memiliki burung-burung elang itu membenamkan kerisnya di dada gadis-gadis yang masih suci di setiap bulan purnama karena Panembahan itu memuja keris yang dianggapnya sangat bertuah itu. Keris yang jika digenapi mereguk darah gadis-gadis dalam jumlah tertentu akan menjadi keris yang dapat mendukung derajatnya karena tuahnya yang tidak ada bandingnya. Bahkan keris itu akan menjadi pusaka yang paling sakti di muka bumi. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam, sementara tengkuk Nyi Prawara terasa meremang. Sekarang kejahatan seperti itu akan diulangi. Aku yakin bahwa Panembahan yang kau katakan itu adalah Panembahan yang ingin memiliki pusaka-pusaka itu pula. Beberapa pertandanya sama terutama bahwa ia memuja kuasa kegelapan, berkata Kiai Gumrah. Ki Prawara mengangguk-angguk. Katanya kemudian, jika demikian kita memang harus menjadi sangat berhati-hati. Kiai Gumrah mengangguk pula. Katanya, malam nanti, seorang di antara kita akan berada di rumah ini pula. Siapa ayah? Bertanya Ki Prawara. Kia Linggar. Ia akan tidur di rumah ini untuk menjaga kemungkinan buruk yang dapat terjadi, jawab Kiai Gumrah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Bertanya Prawara. Hampir semua saudara-saudara kita sudah mengetahui apa yang dapat terjadi di sini.
Mereka sudah berada di putaran kejadian sehingga tidak terlalu sulit lagi untuk menghubungi mereka seorang demi seorang, sebagaimana kau sendiri. Prawara mengangguk-angguk. Panembahan yang disebut-sebut itu telah bersungguh-sungguh pula, sehingga mereka pun harus bersungguh-sungguh sebagaimana panembahan itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Nyi Prawara pun telah berada di dapur pula. Ketika Kiai Gumrah akan menyiapkan makan bagi mereka, Nyi Prawara itu berkata, "Bukankah kami, perempuan, lebih pantas untuk berada di dapur? Biasanya aku, Manggada dan Laksanalah yang masak untuk kami sendiri. Aku ajari mereka membumbui bermacam-macam masakan, sehingga sekarang mereka telah dapat melakukannya," berkata Kiai Gumrah. "Tetapi hari-hari biasa di rumah ini tidak ada seorang perempuan. Sekarang ada 2 orang perempuan di sini," sahut Nyi Prawara. Kiai Gumrah tertawa. Katanya, "Baiklah. Jika kau akan memetik sayuran, ambillah di halaman belakang. Daun kacang panjang, so, melinjo dan kroto, atau terung ungu. Jika kau senang sayur rebung, sekaranglah musimnya." "Baik ayah. Kami akan mengambil bahan-bahan itu sendiri di halaman belakang," jawab Nyi Prawara. Dengan kehadiran anak, menantu dan cucunya, maka rumah Kiai Gumrah menjadi semakin terasa hidup. Rumah dan halaman yang telah dibersihkan oleh Manggada dan Laksana akan menjadi semakin nampak cerah karena ada tangan-tangan perempuan yang memeliharanya, meskipun hanya untuk sementara. Dalam pada itu, ketika malam kemudian turun, maka rumah itu menjadi semakin ramai. Ternyata, yang datang ke rumah Kiai Gumrah bukan hanya seorang kawannya yang untuk sementara akan berada di rumah itu, tetapi, yang datang ternyata 4 orang termasuk juragan gula kelapa itu. Di antara mereka terdapat orang yang telah mengirimkan pesan untuk Ki Prawara. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Prawara telah ikut menyambut tamu-tamu Kiai Gumrah itu. Terdengar suara tertawa yang gembira. Orang-orang tua itu mulai berkelakar dengan ramainya. "Pesanku kapan sampai kepadamu Prawara?" bertanya salah seorang di antara tamu-tamu Kiai Gumrah. "2 hari yang lalu Kiai," jawab Prawara. "Ternyata pesan itu memerlukan waktu 3 hari untuk sampai ke telingamu." "Tetapi aku sekarang sudah ada di sini," jawab Prawara. Sementara itu Kiai Linggar pun berkata, "Jika demikian, maka aku tidak perlu lagi berada di tempat ini. Rumah ini akan menjadi penuh sesak." Selain Prawara, istri dan anak gadisnya, di sini sudah ada 2 orang cucu Kiai Gumrah yang lain. "Ya," juragan gula itulah yang menjawab, "di sini kau hanya akan memenuhi ruangan dan menghabiskan makanan yang disediakan oleh Nyi Prawara." Orang-orang tua itu tertawa. Ki Prawara pun tertawa pula. Demikianlah malam itu rumah Kiai Gumrah menjadi ramai. Meskipun mereka tidak bermain dadu, tetapi kehadiran Ki Prawara telah menyerap perhatian tamu-tamu Kiai Gumrah. Ki Prawara ternyata seorang yang pandai menyusun cerita sehingga hal-hal yang biasa terjadi menjadi sangat menarik. Ia sempat menceritakan pengalaman hidupnya yang terpisah dari ayahnya untuk waktu yang lama. Sementara itu, Nyi Prawara dan Winih masih saja sibuk di dapur. Manggada dan Laksana ikut membantunya dan kemudian menghidangkan suguhan ke ruang dalam. Minuman, makanan dan makan malam. Meskipun hanya sayur-sayuran saja, tetapi karena Nyi Prawara pandai memasak, hidangan itu terasa nikmat di mulut tamu-tamu Kiai Gumrah. Namun menjelang, tengah malam, suara tertawa dan kelakar menjadi semakin susut. Pembicaraan orang-orang tua itu menjadi semakin bersungguh-sungguh. Manggada dan Laksana yang sudah selesai menghidangkan suguhan bagi mereka yang berada di ruang dalam, duduk di bersandar dinding di dapur. Justru karena mereka sudah tidak sibuk lagi, maka mereka mulai merasa kantuk. Karena itu, maka Nyi Prawara pun berkata, "Duduklah di dalam ger. Kalian sudah berhak mendengarkan pembicaraan orang-orang tua itu, karena kalian memang sudah memanjat usia dewasa." Manggada dan Laksana memang menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian Manggada itu pun menyahut, "Biarlah kami duduk di sini saja Nyi. Mungkin masih ada yang harus kami kerjakan. Jika minuman para tamu itu habis, maka kami akan menuang lagi." "Bukankah itu dapat dilakukan oleh Winih?" sahut Nyi Prawara sambil memandang anak gadisnya. Namun Manggada berkata, "Adi Winih tentu letih. Bukankah ia baru datang hari ini?" Tetapi Nyi Prawara tertawa, katanya, "Ia terbiasa berjalan jauh. Di rumah sehari-hari ia bekerja di sawah, sehingga tubuhnya telah terbiasa."
Manggada dan Laksana hanya mengangguk-angguk saja, sementara Winih sendiri memang tidak nampak letih. Juga tidak nampak mengantuk. Ia masih tetap nampak segar. Dalam pada itu, diam-diam Manggada dan Laksana memandangi gadis itu. Gadis itu nampak tegar. Tubuhnya seakan-akan selalu bergerak, apapun yang dilakukan. Seakan-akan gadis itu tidak dapat duduk diam barang sekejap pun. Jika ia duduk, maka kakinya atau tangannya yang bergerak-gerak. Meskipun wujudnya Winih telah dewasa, namun wajahnya masih nampak kekanak-kanakan. Tetapi jika sekali-sekali Manggada dan Laksana sempat memandang matanya, maka di mata itu seakan-akan tersimpan api gejolak jiwanya. Tetapi Winih masih belum menjadi akrab dengan Manggada dan Laksana. Di antara mereka masih ada jarak, justru karena Manggada dan Laksana adalah anak-anak muda, sedangkan Winih seorang gadis yang sama-sama meningkat dewasa. Namun dalam pada itu terdengar Kiai Gumrah memanggil Manggada dan Laksana. Ternyata Kiai Gumrah justru ingin Manggada dan Laksana mendengarkan pembicaraan mereka yang mulai bersungguh-sungguh. Sayang, kita semuanya sudah menjadi tua. Satu-satunya orang yang masih terhitung muda adalah kau, Prawara, berkata Kiai Linggar. Itulah kelemahan kita, berkata Juragan Gula itu, kita mabuk akan kebanggaan atas diri kita sendiri. Sehingga kita lupa, bahwa pada suatu saat kita akan menjadi tua, dan kehilangan landasan kekuatan kewadagan kita. Jika sebentar lagi kita sudah harus merenungi kerapuhan wadak kita, maka orang-orang yang lebih muda masih belum siap untuk menggantikan tugas kita. Kiai sekalian masih belum terlambat, berkata Prawara, masih ada kesempatan untuk menempa mereka yang lebih muda dari kita, atau katakan lebih muda dari aku. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya mereka memandang Manggada dan Laksana yang sudah duduk di amben itu pula, meskipun agak di belakang. Tetapi Manggada dan Laksana agaknya menundukkan wajah mereka. Orang-orang tua yang ada di ruang dalam itu tanggap akan maksud Kiai Gumrah. Tetapi mereka masih harus berpikir. Apakah keduanya bersedia untuk benar-benar bergabung dengan orang-orang tua itu dalam arti yang sebenarnya? Karena mereka tahu bahwa anak-anak muda itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumah mereka tidak jauh dari kota raja. Namun Prawaralah yang kemudian berkata, tetapi yang penting bagi kita adalah persoalan dalam waktu dekat ini. Jika menurut ayah, seorang pengikut Kiai Windukusuma yang bernama Kundala telah mengabarkan hal-hal tersebut, berarti bahwa kita harus menanggapinya dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada kita. Untuk waktu yang pendek dan mendesak ini, kita belum sempat memikirkan siapakah yang akan menjadi penerus kita kemudian. Karena di hadapan kita sekarang ternyata menganga mulut sekelompok buaya yang buas. Orang-orang tua itu mengangguk-angguk. Juragan Gula itu pun berkata, untunglah bahwa ada seseorang yang bernama Kundala. Dengan demikian kita berharap untuk selanjutnya, ia akan dapat membantu kita. Demikianlah, orang-orang tua itu berbicara berkepanjangan. Namun akhirnya mereka pun menjadi letih. Kiai Linggarlah yang kemudian berkata, sudahlah. Kami datang untuk mengucapkan selamat datang kepada Prawara. Selain itu, aku pun tidak perlu lagi berada di rumah ini untuk sementara. Karena itu, aku mohon diri. Ternyata orang-orang tua yang lain pun telah minta diri pula. Juragan Gula itu pun berkata, sudah terlalu malam. Aku kira sudah tidak ada suguhan lagi yang akan dihidangkan. Karena itu, kami akan pulang saja. Ki Prawara tertawa. Tetapi Kiai Gumrah berkata, kalian harus membayar sebanyak yang kalian makan hari ini. Orang-orang tua itu tertawa. Namun mereka berjalan terus meninggalkan rumah Kiai Gumrah. Demikian mereka keluar dari regol halaman, mereka bertemu dengan beberapa orang anak muda yang sedang meronda. Namun anak-anak muda itu sudah mengenal orang-orang tua itu, sehingga mereka tidak terlalu banyak bertanya-tanya. Tetapi justru kepada Manggada dan Laksana anak-anak muda itu bertanya, kenapa ia tidak pergi ke Banjar. Kami hanya sekedar menyalakan lampu. Kami harus segera pulang karena di rumah banyak tamu, jawab Manggada. Tetapi bukankah mereka tamu kakekmu, bertanya salah seorang di antara mereka. Ya. Tetapi bukankah harus ada yang merebus air dan menyediakan hidangan meskipun hanya sekedar merebus ketela pohon atau ubi rambat? Anak-anak muda itu tersenyum. Seorang di antara mereka berkata, jika tersisa bawa ke Banjar. Kami akan beristirahat di Banjar sebentar. Laksanalah yang menjawab, sayang.
Yang masih tersisa tinggal gula kelapa. Tentu, kakekmu setiap hari membuat gula, sahut salah seorang dari anak-anak muda itu. Manggada dan Laksana hanya tertawa saja. Namun mereka kemudian justru masuk kembali ke regol halaman dan menutupnya ketika orang-orang tua yang meninggalkan rumah itu sudah menjadi semakin jauh. Malam itu Manggada dan Laksana harus tidur di amben dapur. Namun bagi mereka berdua sama sekali tidak ada persoalan. Amben yang besar di ruang tengah dipergunakan untuk Ki Prawara, Nyi Prawara dan Winnie. Namun kehadiran Ki Prawara memang membuat Manggada dan Laksana menjadi semakin tenang, karena mereka tahu bahwa Ki Prawara itu tentu memiliki ilmu yang dapat diandalkan sebagaimana dikatakan oleh Kiai Gumrah dan kawan-kawannya. Ketika kemudian fajar menyingsing, sebagaimana biasa Manggada dan Laksana sudah bangun. Mereka segera pergi ke Banjar dan membersihkan halaman Banjar, mengisi jambangannya dan memadamkan lampu-lampunya. Baru kemudian mereka pulang untuk membersihkan halaman rumah Kiai Gumrah. Tetapi ketika mereka memasuki halaman, ternyata bahwa halaman rumah itu sudah menjadi bersih. Mereka masih melihat Winnie menyelesaikan pekerjaannya dengan memasukkan sampah ke lubang sampah di sudut halaman. "Kami terlambat," berkata Manggada. "Seberapa luas halaman Banjar itu, sehingga kalian berdua baru selesai?" bertanya Winnie yang sudah mulai mengatasi keseganan masing-masing. "Bukan hanya membersihkan halaman," jawab Laksana, "kami harus membersihkan ruangan-ruangan Banjar dan mengisi jambangan di Pakiwan." "Oh," Winnie mengangguk-angguk, "sebelum kalian datang, apakah semuanya itu dilakukan oleh kakek sendiri?" "Agaknya memang demikian. Tetapi justru karena itu, maka rumah kakek inilah yang tidak mendapat waktu untuk dibersihkan. Waktu kami datang, nampaknya rumah dan halaman ini jarang disapu sedangkan perabot di dalam pun agaknya tidak sempat disentuh tangan. Kakek memang terlalu sibuk. Sedangkan pohon-pohon kelapa itu memerlukan perhatiannya," jawab Manggada. "Kasihan kakek," desis Winnie, "jika aku tahu, aku tentu sudah datang jauh sebelum ayah dan ibu mengajak aku kemari." Manggada dan Laksana yang kemudian melintas sempat berhenti sejenak. Namun kemudian mereka mulai melangkah lagi melintas halaman samping. Sambil berjalan Manggada pun berdesis, "Kami akan mengisi jambangan." "Ayah sudah mengisinya," sahut Winnie. "Kalau begitu, apa lagi yang harus kami kerjakan?" "Menyiapkan minuman?" Laksana justru bertanya. "Ibu sedang sibuk di dapur," jawab Winnie. "Dan kakek?" bertanya Manggada. "Kakek sudah berada di kebun dengan bumbung-bumbungnya." Manggada dan Laksana saling berpandangan. Agaknya tugas mereka menjadi ringan oleh kehadiran Ki Prawara dengan keluarganya di rumah itu. Namun dalam pada itu itu pun tiba-tiba berkata, "Bukankah kita tidak mempunyai pekerjaan apa-apa lagi? Bagaimana jika kita pergi ke pasar?" "Ke pasar?" ulang Manggada. "Ya. Aku akan minta kepada ibu agar aku saja yang berbelanja di pasar. Tetapi bukankah kalian juga tidak ada kerja di rumah pagi ini? Nah, kita sajalah yang pergi ke pasar." Manggada dan Laksana memang menjadi ragu-ragu. Mereka memang senang untuk berbelanja bersama Winnie yang ceria itu. Namun dengan ragu Manggada berkata, "Kami harus minta izin dahulu kepada kakek." "Kakek tentu tidak berkeberatan. Bukan kalian yang berbelanja. Tetapi aku. Bukankah pantas jika aku yang berbelanja? Kalian hanya menemani aku saja," berkata Winnie dengan lancar. Seakan-akan mereka sudah akrab sebelumnya. Manggada dan Laksana masih saja ragu-ragu. Mereka selalu ingat akan pesan Kiai Gumrah, bahwa mereka harus berhati-hati karena orang-orang berilmu tinggi itu sudah mengenal mereka. "Kenapa kalian ragu-ragu? Apakah kalian merasa malu berjalan bersama seorang gadis?" bertanya Winnie. Manggada dan Laksana justru merasa jantungnya tergetar mendengar pertanyaan itu. Namun mereka menyadari bahwa pertanyaan itu meluncur dari mulut Winnie dengan lugu, jujur dan tanpa maksud apa-apa. Karena itu, maka meskipun agak memaksa diri Manggada menjawab. "Tidak. Soalnya bukan itu. Tetapi kakek selalu berpesan agar kami berhati-hati dalam keadaan yang nampaknya semakin genting ini. Tetapi bukankah itu persoalan kakek, kawan-kawannya dan barangkali ayah? Tetapi itu bukan persoalan kita. Kami berdua sudah terlibat ke dalam persoalan itu," jawab Laksana. "Jadi kalian takut pergi ke pasar?" bertanya Winnie.
Bagaimanapun juga Manggada dan Laksana tersinggung mendengar pertanyaan itu. Namun justru karena itu, mereka tidak segera menjawab. Tetapi Winnie sambil meneruskan kerjanya berdesis seakan-akan kepada diri sendiri, jika demikian aku akan pergi sendiri ke pasar. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Namun Manggada pun kemudian berkata, baiklah. Kami akan pergi. Tetapi kami harus minta izin lebih dahulu kepada kakek. Wajah Winnie nampak menjadi gembira. Katanya, jika demikian aku akan segera mandi. Kita pergi ke pasar selagi masih pagi. Kita akan mendapatkan sayur-sayuran yang masih segar. Hampir di luar sadarnya Laksana berkata, selama ini kami mengambil sayuran di kebun. Tetapi di pasar kita mendapatkan sayuran yang jenisnya jauh lebih banyak dari yang ada di kebun kakek. Jawab Winnie. Tentu saja, sahut Laksana, tetapi kita harus membelinya. Di kebun kita tinggal memetik. Aku akan minta uang kepada ibu. Desis Winnie. Manggada dan Laksana hanya termangu-mangu saja. Sementara itu Winnie pun telah berlari masuk rumah mencari ibunya, sementara sapunya ditinggalkannya begitu saja. Laksana menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian telah memungut sapu lidi yang ditinggalkan Winnie dan menyelesaikan pekerjaan Winnie yang tinggal sedikit. Sebagian kecil sampah itu ternyata masih tersisa. Belum seluruhnya masuk ke dalam lubang sampah di sudut halaman itu. Dalam pada itu, maka Manggada dan Laksana pun telah mencari Kiai Gumrah di kebun. Agaknya Kiai Gumrah juga sudah selesai dengan pekerjaannya. Sambil membawa beberapa buah bumbung legen ia berjalan menuju ke dapur. Manggada dan Laksana pun telah membantunya membawa bumbung legen itu. Sementara itu Manggada pun berkata, Kek, apakah kami berdua boleh pergi ke pasar? Untuk apa? Bertanya Kiai Gumrah. Winnie ingin pergi ke pasar. Ia minta kami mengantarkannya. Ah, anak itu, desis Kiai Gumrah, ia tidak tahu bahaya yang tersembunyi di sekitar keluarga kita. Winnie nampaknya ingin sekali pergi ke pasar. Desis Laksana. Lalu katanya, agaknya ia pun akan minta izin kepada kakek. Tentu saja juga kepada ayah dan ibunya, karena Winnie masih akan minta uang lebih dahulu. Apa yang akan dicarinya di pasar? Bertanya Kiai Gumrah. Anak itu ingin berbelanja. Katanya jenis sayuran di pasar jauh lebih banyak dari jenis sayuran yang ada di kebun. Jawab Laksana. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Katanya, biar anak itu minta izin ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya tentu sudah tahu bahwa kita seluruh keluarga harus berhati-hati. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak menjawab lagi. Tetapi ketika mereka sampai di dapur, Winnie itu sudah menunggu. Demikian ia melihat Manggada dan Laksana, maka ia pun berkata lantang, Heh, kalian belum mandi. Apakah kau sudah selesai berbenah diri? Bertanya Manggada. Tentu. Aku sudah menunggumu, jawab Winnie. Apakah kau sudah minta izin ayah dan ibumu? Bertanya Kiai Gumrah. Sudah Kek. Ayah dan ibu tidak berkeberatan. Ibu malahan sudah memberi uang belanja kepadaku. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Namun, kemudian katanya, baiklah. Jika kau sudah mendapat izin ayah dan ibumu, lalu Kiai Gumrah itu pun berkata kepada Manggada dan Laksana, kalian harus tetap berhati-hati. Ya Kek, jawab Manggada. Tetapi Winnie segera memotong, tetapi mereka belum mandi. Kiai Gumrah itu pun tersenyum. Katanya, mandilah. Cepat sedikit. Biasanya laki-laki berbenah diri lebih cepat dari perempuan, berkata Winnie. Kiai Gumrah bahkan tertawa. Katanya, hari masih pagi. Pasar itu tidak akan segera bubar. Tetapi sayuran yang segar itu sudah habis, jawab Winnie. Tentu belum. Tetapi seandainya sudah habis, maka biarlah Manggada dan Laksana memetik sayuran segar dari kebun dan biar mereka membawanya ke pasar. Nah, kau akan dapat membeli sayuran yang masih sangat segar, berkata Kiai Gumrah. Ah, kakek mesti bercanda, desis gadis itu. Sementara itu Manggada dan Laksana tergesa-gesa menyiapkan dirinya. Sementara Winnie menunggu di depan. Bahkan hampir saja ia kehilangan kesabaran. Tetapi ketika Manggada dan Laksana selesai berpakaian, maka mereka justru dipanggil oleh Nyi Prawara di dapur. Katanya, kalian belum minum. Nanti minuman ini menjadi dingin.
Terima kasih Nyi, jawab Manggada dan Laksana hampir berbareng. Tetapi demikian keduanya meneguk minumannya, Winnie telah berdiri di pintu sambil berkata, kalian masih sempat minum. Matahari semakin tinggi. Kenapa kau Winnie? Ibunya yang menyahut, biarlah mereka minum lebih dahulu. Bukankah hari masih pagi? Justru para penjual sayuran masih belum ada di pasar. Kakek kalau pergi ke pasar agak siang, berkata Manggada. Tetapi kakek menjual gula. Itu pun sudah ada orang-orang tertentu yang menerimanya sehingga kakek tidak usah menjajakan dagangannya dan menungguinya berlama-lama, jawab Winnie. Baiklah, berkata Laksana kemudian, kami sudah selesai. Demikianlah mereka bertiga pun segera meninggalkan regol halaman rumahnya. Di simpang 3 tidak jauh dari Banjar mereka bertemu dengan beberapa orang anak muda yang akan pergi ke sawah. Ternyata anak-anak muda itu terkejut melihat Manggada dan Laksana berjalan bersama seorang gadis yang tumbuh dewasa. Gadis yang sangat cantik menurut penglihatan mereka. Hei, seorang dari anak-anak muda itu menegur. Dengan cepat Manggada tanggap dan menjawab, kami mengantar adik. Anak-anak muda itu tersenyum seorang di antara mereka bertanya, kapan adikmu datang? Kemarin, jawab Manggada. Beberapa anak muda itu tanpa berjanji mengangguk hormat, sementara Winnie pun mengangguk hormat pula meskipun ia melihat kerlingan mata yang nakal. Tetapi Winnie tidak menghiraukannya. Sebagai seorang gadis yang tumbuh dewasa dengan gaya hidupnya yang agak lebih bebas dari gadis-gadis sebayanya maka Winnie telah sering melihat sorot mata yang seolah-olah ingin menusuk sampai ke dasar jantungnya. Tetapi anak-anak muda itu masih tetap dalam batas-batas kewajaran, sehingga Winnie pun tidak terlalu merasa terganggu. Sesaat kemudian, maka masing-masing pun telah meneruskan perjalanan mereka. Winnie diantar oleh Manggada dan Laksana ke pasar, sementara beberapa orang anak muda itu pergi ke sawah. Perlingan mata yang nakal. Tetapi Winnie tidak menghiraukannya. Sebagai seorang gadis yang tumbuh dewasa dengan gaya hidupnya yang agak lebih bebas dari gadis-gadis sebayanya maka Winnie telah sering melihat sorot mata yang seolah-olah ingin menusuk sampai ke dasar jantungnya. Namun belum lagi mereka melangkah terlalu jauh, mereka pun telah berpaling ketika mereka mendengar langkah seorang berlari-lari. Seorang anak muda yang bertubuh kekar dan berwajah keras. Anak muda itu berlari-lari menyusul kawan-kawannya yang pergi ke sawah. Namun Manggada dan Laksana yang telah mengenal anak muda itu pula menjadi berdebar-debar. Dari kawan-kawannya Manggada dan Laksana mengetahui bahwa anak muda itu adalah anak muda yang keras hati, yang hanya menuruti kemauannya sendiri tanpa menghiraukan perasaan orang lain. Beberapa orang kawannya berusaha untuk menjauhinya. Tetapi anak-anak muda itu tidak dapat menghindarinya jika anak yang bertubuh kekar dan berwajah keras itu hadir di antara mereka. Hampir seluruh anak-anak muda sepadukuhan berada di bawah pengaruhnya. Bukan karena ia mempunyai wibawa yang tinggi, tetapi karena kekasaran dan kekerasannya. Ketika Manggada dan Laksana sekali-sekali berpaling, mereka melihat bahwa anak muda yang bertubuh kekar itu memperhatikan Winnie dengan penuh perhatian. Mudah-mudahan tidak ada niat buruknya, berkata Manggada di dalam hatinya. Sementara itu Laksana pun menjadi cemas karena sikap anak muda itu. Winnie sendiri tidak menghiraukannya lagi. Ia belum mengetahui sifat anak muda yang berlari-lari itu. Ia mengira bahwa anak muda itu ingin menyusul kawan-kawannya yang sudah berangkat lebih dahulu. Demikianlah, maka ketiga orang itu berjalan agak bergegas menuju ke pasar yang tidak begitu jauh. Tetapi Winnie yang ingin cepat-cepat sampai ke pasar di luar sadarnya telah berjalan semakin cepat, sehingga Manggada merasa perlu untuk memperingatkannya, jangan terlalu cepat Winnie. Orang-orang yang berpapasan dengan kita akan memperhatikan kita, seolah-olah kita sedang dikejar oleh satu kepentingan yang sangat mendesak. Oh, Winnie mengangguk-angguk kecil. Ia memang memperlambat langkahnya. Tetapi langkahnya yang kecil itu semakin lama menjadi semakin cepat pula. Bahkan kemudian Winnie tidak menghiraukan lagi orang-orang yang melihatnya. Setelah melewati bulak-bulak kecil, maka mereka pun sampai ke pasar. Pasar yang terhitung ramai di hari pasaran sebagaimana hari itu. Beberapa orang pedagang dari padukuhan lain telah berdatangan ke pasar itu. Ternyata Winnie memang menjadi gembira melihat keramaian di pasar itu. Tidak seperti yang direncanakan, bahwa ia akan segera membeli sayur-sayuran segar. Tetapi yang pertama-tama menarik perhatiannya adalah justru para pedagang kain lurik yang beraneka warna. Kain dengan garis-garis yang besar, tetapi ada yang bergaris-garis lembut.
Ada yang berwarna pekat, tetapi ada juga yang berwarna cerah. Laksana yang berjalan di paling belakang sempat bertanya, "Heh, aku kira kita salah memilih sasaran." "Kenapa?" bertanya Winnie. "Bukankah kau tergesa-gesa karena kau tidak mau kehabisan sayuran segar?" bertanya Laksana pula. "Nanti dulu," jawab Winnie, "aku senang melihat kain yang beraneka warna ini. Sebenarnya aku ingin membeli barang selembar atau 2 lembar. Tetapi uang yang diberikan ibu hanya cukup untuk berbelanja sayur-sayuran dan bahan masakan yang lain. Karena itu, marilah, kita pergi ke sisi lain, ke tempat para pedagang, sayuran menjajakan dagangannya," berkata Laksana. "Nanti dulu. Aku masih ingin melihat-lihat," jawab Winnie. Laksana tidak berkata apapun lagi. Ia hanya berjalan saja mengikuti Winnie sebagaimana Manggada. Keduanya tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan seperti kerbau dicocok hidung. Namun dalam pada itu, ketiga anak muda itu sama sekali tidak menyadari bahwa 2 pasang mata tengah mengawasi mereka. Kedua orang yang melihat mereka bertiga telah dengan sengaja menjauhkan diri meskipun keduanya tetap mengawasinya. "Kedua orang anak muda itu adalah cucu Kiai Gumrah," berkata seorang di antara mereka. Yang seorang lagi adalah Kundala. Keringatnya mengaur membasahi seluruh tubuhnya seperti saat ia berada di rumah Kiai Gumrah. Ia tahu bahwa gadis itu tentu juga cucu Kiai Gumrah. Bahkan saat ia memasuki dapur Kiai Gumrah ia telah melihat pula gadis itu di dapur bersama seorang perempuan yang disebut oleh Kiai Gumrah sebagai menantunya. "Kenapa kau menjadi gelisah?" bertanya kawannya. Kundala bagaikan tersadar dari mimpi buruknya. Dengan gagap ia menjawab, "Tidak. Sama sekali tidak. Wajahmu menampakkan kecemasanmu." "Heh, jangan takut terhadap anak-anak." "Aku tidak takut. Aku pernah mengalahkan mereka berdua," jawab Kundala. "Jadi kenapa kau menjadi begitu gelisah? Bahkan wajahmu bukan saja menunjukkan kecemasan hatimu, tetapi bahkan wajahmu menjadi pucat," berkata kawannya pula. "Aku sama sekali tidak cemas karena anak-anak itu. Tetapi Kiai Gumrah adalah pedagang gula di pasar ini. Ia mempunyai beberapa kawan di sini." "Juga para pedagang gula," jawab Kundala. "Dari mana kau tahu?" bertanya kawannya. "Bukankah aku sering mendapat tugas ke pasar? Menjemput seseorang, mengawasi seseorang atau bertemu dengan siapapun menurut perintah Kiai Windukusuma," jawab Kundala. Kawannya mengangguk-angguk. Ia memang percaya bahwa Kundala sudah sering berada di pasar bahkan tugas-tugas lain di luar lingkungan mereka. "Siapakah gadis itu?" tiba-tiba kawannya bertanya. "Aku tidak tahu," jawab Kundala. Namun terasa kata-katanya itu begitu pahitnya di lidahnya. Setiap kali ia selalu dibayangi oleh tuduhan di hidungnya bahwa ia telah berkhianat. "Aku tidak peduli," Kundala berteriak di dalam hatinya, "aku memang berkhianat." Namun mulutnya justru terkatup rapat. Sementara kawannya berkata, "Kundala, kau tidak perlu menjadi sangat cemas seperti itu. Seandainya pedagang gula itu berniat berbuat sesuatu, maka kita masih dapat melawan. Jika tidak, maka kesempatan untuk menghindar pun banyak sekali, karena kita ada di pasar yang ramai." Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.